Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, saat ini Anda mendengarkan program audio penuntun buku materi pokok. Program ini diharapkan dapat membantu Anda dalam memahami materi pelajaran yang terdapat dalam buku materi pokok mata kuliah pengantar ilmu pertanian dengan kode LUHT 4219. Saudara, dalam program audio BNP ini akan diuraikan 4 pokok pembahasan. Pertama, ruang lingkup ekosistem. Kedua, ragam ekosistem. Ketiga, ekosistem berkelanjutan. Dan keempat, aktivitas fisiologi tanaman. Sekarang akan kita mulai membahas tentang topik pertama, yaitu ruang lingkup ekosistem yang mencakup pengertian ekosistem, populasi, komunitas, hubungan antar spesies dalam komunitas, dan komponen ekosistem. Untuk itu, bukalah modul 2 kegiatan belajar 1 tentang pengertian ekosistem. Materi ini akan dibawakan oleh Ibu Diarsi Ekayani sebagai pengampu mata kuliah pengantar ilmu pertanian pada program studi S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian jurusan Biologi FMIPA UT. Pengertian ekosistem dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, di antaranya seperti yang Anda lihat pada modul pengantar ilmu pertanian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ekosistem menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Kemudian dipandang dari segi agroekologis. Dari segi ini, ekosistem adalah suatu ilmu yang menggabungkan unsur-unsur baik dari ilmu pertanian konvensional maupun ilmu ekologi. Menurut pandangan agroekologis, ekosistem juga merupakan hasil trial and error dalam koevolusi selama jutaan tahun dari keanekaragaman spesies yang tidak terhitung jumlahnya. Dalam proses tersebut, spesies yang tidak mampu bertahan akan punah karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi iklim, rentan terhadap serangan hama atau penyakit, tidak mampu mendapat makanan dan energi yang cukup, atau kalah bersaing dengan spesies lain yang lebih efisien. Namun demikian, selain sebab tersebut, ada kerusakan yang mengakibatkan kepunahan karena ulah manusia. Ancaman utama pada spesies atau keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh manusia antara lain oleh: pertama, perusakan habitat. Kedua, fragmentasi habitat. Ketiga, gangguan pada habitat. Keempat, penggunaan spesies yang berlebihan untuk kepentingan manusia. Kelima, introduksi spesies-spesies eksotik. Dan yang keenam, penyebaran penyakit. Sekarang akan kita mulai yang pertama, yaitu perusakan habitat. Bahwa kerusakan vertebrata merupakan hal yang paling menyebabkan kelompok vertebrata terancam punah. Demikian juga dengan kelompok invertebrata.
tumbuhan, dan jamur. Di banyak bagian di bumi, terutama di kepulauan atau di tempat-tempat dengan kepadatan penduduk yang tinggi, hampir semua habitat alami telah rusak. 47 negara dari 57 negara tropik di dunia lama, yaitu daerah Afrika dan Asia, telah kehilangan 50% atau lebih habitat tropikanya. Demikian pula di Indonesia, untuk kebanyakan spesies makhluk hidup yang penting, hampir semua habitat di daerah penyebarannya telah musnah, dan hanya sedikit yang telah dijadikan daerah perlindungan. Lebih dari 95% habitat untuk owa Jawa dan lutung telah rusak, dan mereka hanya dilindungi sekitar 2% dari daerah penyebaran alaminya. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat adalah yang menyebabkan habitat yang luas dan berkelanjutan diperkecil atau dibagi menjadi 2 atau lebih fragmen. Fragmentasi habitat dapat mengancam keberadaan spesies dengan cara memperkecil potensi suatu spesies untuk menyebar dan kolonisasi. Contohnya, banyak spesies burung, mamalia, dan serangga pada daerah pedalaman hutan tidak akan dapat menyeberangi daerah terbuka oleh karena adanya bahaya dimakan pemangsa, walaupun daerah terbuka ini tidak begitu luas. Akibatnya, banyak spesies yang tidak mengkolonisasi lagi daerah asalnya setelah populasi awalnya hilang. Yang ketiga adalah gangguan pada habitat. Di sini yang paling umum adalah polusi seperti penggunaan pestisida, bahan kimia, buangan industri, sampah rumah, dan sedimen tanah yang tererosi. Selanjutnya yang keempat adalah penggunaan spesies yang berlebihan untuk kepentingan manusia. Seiring dengan pertambahan manusia yang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan pangannya agar bisa bertahan hidup, maka digunakan metode pemanenan yang semakin efisien, yaitu dengan menggunakan senjata api untuk berburu dan kapal motor untuk menangkap ikan. Perubahan metode pengambilan sumber alam dari cara sederhana ke arah modern dan dilakukan secara terus-menerus menyebabkan kepunahan spesies tersebut. Yang kelima adalah introduksi spesies-spesies eksotik. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu dengan kolonisasi bangsa-bangsa Eropa. Mereka menyebarkan ratusan spesies burung dan mamalia ke daerah lain untuk membuat lingkungan mereka seperti tanah airnya dan menyediakan bahan untuk berburu. Kedua, pertanian dan hortikultura, di mana sejumlah besar spesies tumbuhan diintroduksi dan ditanam di daerah baru sebagai tanaman hias, tanaman pangan, atau tanaman makanan bagi ternak. Banyak spesies ini yang kemudian menjadi liar pada komunitas lokal. Yang ketiga adalah pengangkutan yang tidak disengaja. Contohnya, tanaman pengganggu yang bijinya terbawa serta oleh biji tanaman yang berguna dan disebar di tempat yang baru. Hal ini juga berlaku untuk hama, penyakit, parasit yang terbawa oleh inangnya. Yang terakhir adalah penyebaran penyakit. Penyebaran penyakit antar organisme umum
dijumpai pada populasi ilmiah maupun populasi dalam kandang atau penangkaran. Penyakit dapat disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, protozoa, cacing, dan serangga. Penyakit ini merupakan ancaman terbesar bagi spesies-spesies yang jarang. Selanjutnya, seiring dengan proses tersebut, ekosistem terus mengalami perubahan bersamaan dengan berlangsungnya proses seleksi alam ini. Demikian pembahasan mengenai ekosistem. Pembahasan selanjutnya mengenai populasi dan komunitas. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis atau suatu spesies dalam ekosistem. Seiring dengan perjalanan waktu, akan terjadi peningkatan populasi sehingga kemampuan lingkungan untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lain menjadi menurun. Terjadinya peningkatan populasi akan menyebabkan efek ekologi dalam jangka waktu yang singkat dan efek evolusi dalam jangka waktu panjang. Secara ekologi, persaingan mengakibatkan kelahiran, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan populasi tertekan, serta pemindahan populasi. Sedangkan secara evolusi, persaingan dapat menyebabkan perubahan yang berangsur-angsur pada populasi. Bila dalam suatu populasi, hewan besar mendominasi hewan kecil, sehingga menyebabkan hewan kecil terancam kelaparan, maka daya pembiakan akan menurun dan berangsur-angsur menjadi punah. Pembahasan selanjutnya adalah tentang komunitas. Komunitas adalah spesies yang menempati tempat tertentu dan mengalami interaksi antar spesies. Di dalam komunitas, setiap spesies menggunakan sumber daya yang membentuk relungnya. Relung adalah suatu ruang dalam ekosistem yang karena sifat ekologi lokalnya yang khusus, yaitu fisik dan atau sosial, cocok untuk spesies tanaman atau hewan tertentu atau kegiatan tertentu. Contoh relung untuk spesies tanaman terdiri dari jenis tanah tempat tumbuh, banyak energi matahari dan kelembapan yang dibutuhkan, jenis penyerbukan dan mekanisme penyebaran biji. Komposisi komunitas seringkali dipengaruhi oleh kompetisi dan pemangsa. Pemangsa seringkali secara tidak langsung mengurangi jumlah spesies yang dimangsanya dan menghilangkan spesies tertentu dari habitatnya. Pemangsa juga secara tidak langsung menambah keanekaragaman di suatu komunitas, karena kepadatan beberapa spesies mangsa menjadi rendah sehingga kompetisi memperebutkan sumber daya tidak terjadi. Demikian pembahasan mengenai populasi dan komunitas. Pembahasan selanjutnya mengenai hubungan antar spesies dalam komunitas dan suksesi. Untuk itu, bukalah modul Anda, kegiatan belajar 1. Di dalam suatu komunitas, terdapat beberapa jenis hubungan antar spesies. Yang pertama adalah mutualisme. Mutualisme adalah
hubungan simbiotik yang setiap spesiesnya mendapat keuntungan. Contohnya, hubungan mutualisme antara serangga penyerbuk dan tumbuhan berbunga. Serangga membantu bunga melakukan penyerbukan, sedangkan bunga memberikan madunya untuk makanan serangga. Yang kedua adalah komensalisme. Komensalisme adalah hubungan yang saling menguntungkan salah satu organisme, tetapi tidak merugikan organisme lain. Contohnya, hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Sirip dorsal ikan remora berubah menjadi alat pengisap yang dipakai untuk melekatkan diri pada ikan hiu. Ikan remora mendapatkan keuntungan bila ikan hiu makan. Ikan remora dapat menangkap sisa-sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan. Yang ketiga adalah parasitisme, yaitu organisme yang hidup di atas atau di dalam tubuh organisme lain atau inangnya dan merugikan inangnya. Contohnya caplak atau lintah melekatkan dirinya ke tubuh inang sambil mengisap darah inangnya. Hubungan antar spesies yang keempat adalah predator. Predator yaitu organisme yang membunuh dan memakan hewan lain. Contohnya, harimau makan babi hutan. Dan yang terakhir adalah yang dinamakan persaingan. Persaingan yaitu hubungan yang saling merugikan kedua belah pihak. Contohnya, tikus makan padi dan burung gelatik juga makan padi. Jadi, gelatik di sawah merugikan tikus dan adanya tikus merugikan gelatik. Demikian pembahasan mengenai hubungan antar spesies dalam komunitas. Pembahasan selanjutnya mengenai komponen ekosistem. Dalam suatu ekosistem, ada dua komponen lingkungan hidup yang saling mendukung, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan bagian lingkungan hidup yang terdiri atas benda hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Misalnya tumbuhan hijau sebagai salah satu komponen biotik mempunyai peranan penting sebagai pengguna energi matahari. Sinar matahari yang jatuh di permukaan daun hijau akan membentuk karbon dioksida dan air yang akhirnya bersenyawa menghasilkan glukosa dan oksigen. Selain itu, tumbuhan hijau juga dapat berfungsi untuk mempengaruhi udara di alam dengan mengikat karbon dioksida dan melepas oksigen melalui proses respirasi. Sementara itu, di dalam tanah, kehadiran makhluk hidup lain dengan segala aktivitasnya sangat mempengaruhi lingkungan hidup. Contohnya, cacing akan memakan daun yang jatuh ke tanah. Cacing di dalam tanah akan membuat lubang atau pori tanah. Kotoran cacing dan lubang atau pori tanah membuat tanah menjadi gembur dan subur. Sedangkan komponen abiotik yang terdiri dari iklim, tanah, dan air merupakan komponen yang saling berhubungan. Hutan berpengaruh pada iklim.
Hutan dengan segala vegetasinya mempengaruhi kecepatan angin, evaporasi, pengelolaan iklim mikro. Selain itu, hutan juga berpengaruh terhadap tanah, yaitu dalam hal pengawetan tanah. Dengan adanya hutan, maka lapisan tanah akan terlindungi dari erosi atau kehilangan unsur hara tanah. Sementara itu, hutan juga dapat mempengaruhi keberadaan air. Penebangan hutan yang semena-mena akan dapat menyebabkan kurangnya kapasitas daya serap air terhadap tanah. Berkurangnya kapasitas daya serap air tanah dapat mengubah tanah di lereng gunung menjadi gersang dan kerdil. Pada keadaan yang sangat parah, di mana vegetasi yang semakin berkurang, air mengalir dari lereng gunung dengan deras sehingga menimbulkan banjir. Tumbuhan dan hewan mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap komponen abiotik seperti suhu, cahaya, air, dan kelembapan. Dengan memanipulasi vegetasi, misalnya dengan cara menggabungkan tanaman, yaitu penanaman bertingkat-tingkat, tumpang sari, dan pagar hidup yang masing-masing dengan ciri tajuk yang saling melengkapi, sehingga satu jenis tanaman menciptakan kondisi yang mendukung dalam hal naungan, perlindungan dari angin, kelembapan, dan sebagainya bagi tanaman lainnya. Dengan demikian, kondisi iklim mikro untuk produksi tanaman bisa diperbaiki, dan radiasi sinar matahari yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan mengubah iklim mikro diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang cocok, sehingga semua komponen dapat saling berinteraksi. Manusia berperan besar dalam mengubah ekosistem alami menjadi ekosistem pertanian, seiring dengan kebutuhan manusia yang tinggi. Demikianlah pembahasan mengenai ruang lingkup ekosistem. Pembahasan selanjutnya mengenai ragam ekosistem. Topik ini mencakup bahasan tentang strategi pertanian dan bentuk-bentuk sistem pertanian. Untuk itu, bukalah buku materi pokok Anda, kegiatan belajar 2, modul 2, mengenai ragam ekosistem. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Artinya, sebagian besar rakyatnya hidup dari usaha pertanian. Oleh karena itu, walaupun tanah pertanian di Indonesia cukup luas, namun kenyataannya bangsa Indonesia masih mengimpor beras dari luar negeri. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Untuk itu, perlu adanya suatu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kondisi tersebut. Strategi pertanian di Indonesia mempunyai 4 tujuan, yaitu: pertama, memperoleh produksi maksimum persatuan luas tertentu dari tanah pertanian. Yang kedua adalah melakukan usaha tani untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, menekan sekecil-kecilnya ketidakstabilan dalam produksi pertanian. Dan yang keempat adalah mencegah penurunan kapasitas produksi sistem pertanian. Jika ditinjau dari segi ekosistem, keempat tujuan dalam strategi pertanian
Apakah sistem pertanian sudah sejalan dengan prinsip-prinsip ekologi? Strategi pertanian manusia dengan sistem komunitas alami memiliki kestabilan dan keanekaragaman yang tinggi, tetapi kurang bermanfaat bagi manusia. Perkembangan sistem pertanian yang bermula dari sistem pertanian alami telah sampai ke sistem pertanian yang dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan manusia. Sistem pertanian yang sudah dilakukan oleh manusia saat ini memiliki perbedaan dengan sistem komunitas alami. Perbedaan ini meliputi: pertama, produktivitas per biomasa. Produktivitas per biomasa umumnya berkaitan dengan manfaat manusia. Semakin tinggi produktivitas biomasa, berarti semakin bermanfaat bagi manusia. Yang kedua adalah kestabilan dan keanekaragaman. Apabila kita bandingkan komunitas alami dengan sistem pertanian, maka komunitas alami memiliki kestabilan dan keanekaragaman yang tinggi, tetapi kurang bermanfaat bagi manusia, yaitu dalam arti produktivitas per biomasa yang rendah. Sedangkan manusia menghendaki produktivitas biomasa sebesar mungkin. Untuk mencapai tujuan ini, mereka berusaha menanam jenis atau spesies tumbuhan dan hewan yang lebih produktif dengan menekan agar biomasa serendah mungkin. Misalnya, petani menanam padi yang bulirnya banyak tetapi kecil dan rendah. Demikian pembahasan mengenai strategi pertanian. Pembahasan selanjutnya mengenai bentuk-bentuk sistem pertanian yang mengacu ke modul 2 kegiatan belajar 2. Beberapa sistem pertanian yang mengalami perkembangan dari sistem pertanian alami ke sistem pertanian yang dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan manusia adalah sistem ladang, pertanian lahan basah atau sawah, padang pengembalaan atau padang rumput, padang pekarangan, dan hutan. Kita mulai bahasan tentang sistem pertanian dari yang pertama, yaitu sistem ladang. Sistem ladang merupakan sistem peralihan dari tahap budaya pengumpul ke tahap budaya penanam. Pengolahan tanah pada sistem ini sangat sedikit sekali dan biasanya terdapat pada daerah yang jarang penduduknya, serta ketersediaan lahan yang sangat luas atau tak terbatas. Sistem ladang merupakan sistem yang paling primitif. Padi, jagung, umbi-umbian merupakan tanaman yang diusahakan di daerah tersebut. Sistem ladang berpindah sudah dikenal orang sejak lama. Mula-mula hutan ditebang, kemudian dibakar untuk membuka lahan. Hasil panen pertama biasanya tinggi. Beberapa tahun berikutnya mulai berkurang karena menurunnya kesuburan tanah atau gangguan hama, penyakit, dan gulma. Selanjutnya lahan ditinggalkan selama beberapa tahun untuk masa berak atau masa istirahat yang panjang, sehingga terjadi keseimbangan pada tanah dalam arti unsur-unsur hara tersedia seperti semula. Pada masa berak, lahan tidak ditanami dan orang mencari kembali ladang baru yang lain. Namun, seiring dengan pertambahan manusia, maka lahan menjadi berkurang
dan orang kembali ke lahan tersebut sehingga lahan belum mencapai keseimbangannya, tetapi sudah diolah dan ditanami. Hal ini yang menimbulkan masalah karena tanah menjadi tidak produktif sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Kemudian sistem pertanian yang kedua adalah sistem pertanian lahan basah atau sawah, seperti yang tertera pada PMP 2 KB 2. Salah satu cara untuk dapat menciptakan usaha pertanian yang menetap dan lestari adalah dengan mengubah lahan menjadi sawah. Sistem pertanian lahan basah atau sawah menggunakan teknik budidaya yang tinggi, yaitu dengan menggunakan pengolahan tanah dan pengelolaan air, misalnya sistem pengairan dan drainase, pembuatan terasering untuk menghindarkan erosi. Sistem lahan basah atau sawah juga berpotensi besar sebagai penyedia pangan berupa padi dan palawija. Para petani di masa lalu telah mengembangkan model pertanian lahan basah atau sawah yang sangat efisien, sehingga jumlah hasil produksi padi tiap hektar tidak sebanyak sekarang, namun keuntungan yang didapat oleh petani lebih banyak. Teknik budidaya pertanian lahan basah atau sawah ada beberapa cara. Di antaranya adalah: pertama, pada awal musim penghujan, lahan atau sawah mulai diairi dan kemudian diolah untuk menanam padi. Yang kedua, di setiap petak sawah yang telah ditanami padi dapat dikembangkan sebagai tempat budidaya untuk pengembalaan ternak itik atau bebek sebagai predator terhadap hama siput, ulat, kupu-kupu, dan belalang. Yang ketiga adalah setelah panen padi, bibit kacang kedelai disebar. Kemudian batang padi dirobohkan merata di sawah sebagai mulsa. Yang keempat, pada bagian yang tidak tumbuh kedelai, ditanam bibit kacang beras. Yang kelima, panen padi kedua yang berasal dari tunas batang padi. Yang keenam, panen kedelai dengan dicabut atau dipotong sehingga pintil-pintil akar yang berisi nitrogen tertinggal dan berfungsi sebagai pupuk. Ketujuh, setelah panen kedelai langsung ditugal bibit jagung. Kedelapan, dibuat bedengan dan di atasnya ditanami berbagai tanaman tumpang sari, misalnya ketela pohon, kacang tanah, kacang kedelai, kacang panjang, labu, dan mentimun. Kesembilan, setelah panen jagung dan disusul oleh komoditi lain, maka lahan diolah untuk tanaman padi tanpa dipupuk kimia. Saudara mahasiswa, kita kembali membahas tentang sistem pertanian. Selanjutnya, sistem pertanian yang ketiga adalah sistem pertanian padang penggembalaan atau padang rumput, yang mengacu pada buku materi pokok 2, kegiatan belajar 2. Sistem pertanian ini merupakan pilihan bagi daerah yang memiliki lahan di mana tanaman jenis lain tidak cocok dibudidayakan. Jenis pertanian ini banyak ditemukan pada daerah-daerah kering yang vegetasi utamanya adalah padang rumput, seperti di Nusa Tenggara Timur. Padang rumput dengan sistem peternakan di dalamnya merupakan suatu sistem edaran sebab akibat antara hewan dan tumbuhan dalam lingkungan hidup manusia.
Dari hubungan timbal balik ini, manusia dapat memetik manfaat, karena hasil ternak merupakan sumber protein hewani yang sangat penting bagi manusia. Dalam lingkungan padang rumput, terdapat hubungan saling mempengaruhi antara keanekaragaman spesies tumbuhan dengan keanekaragaman spesies hewan. Hewan atau ternak pemamah biak dari berbagai spesies, bahkan dari berbagai umur pada spesies yang sama, sering mempunyai pilihan spesies tumbuhan tertentu yang dimakannya. Hubungan timbal balik yang dinamis antar hewan dan tumbuhan di padang rumput dapat dirumuskan dengan beberapa cara. Pertama, berbagai spesies hewan pemamah biak di suatu padang rumput mempunyai pilihan yang berbeda dalam hal tumbuhan sebagai bahan makanannya. Yang kedua, sehubungan dengan hal yang pertama, maka hewan tersebut dapat mengubah komposisi tumbuhan padang rumput. Ini tidak berarti satu jenis tanaman akan musnah, tetapi karena seleksi hewan itu, maka kerapatan jenis tanaman itu berubah. Yang ketiga atau yang terakhir adalah karena adanya perubahan komposisi jenis tumbuhan di situ, maka akan menyebabkan perubahan spesies hewan yang mencari makan di padang rumput tersebut. Contoh di padang rumput cagar alam, ujung kulon, badak lebih suka makan daun dan kayu dari spesies tumbuhan belukar. Banteng makan rumput-rumputan dan rusa makan pucuk daun dari beberapa tumbuhan semak. Sistem pertanian yang keempat adalah sistem tegal pekarangan. Sistem ini banyak dikembangkan di lahan-lahan kering yang jauh dari sumber-sumber air yang cukup. Pengelolaan tegal pekarangan pada umumnya menggunakan tenaga manusia. Tanaman yang diusahakan adalah tanaman yang tahan kekeringan dan pohon-pohonan. Sistem lahan pekarangan juga sering dipakai petani burem dengan memelihara berbagai macam tanaman keperluan sehari-hari di pekarangan rumahnya. Lahan pekarangan ini merupakan lahan kering di sekitar rumah yang disebut halaman. Pekarangan di sekitar rumah biasanya ditanami dengan pohon buah-buahan atau sayur-sayuran. Hewan ternak juga dipelihara di pekarangan. Hewan-hewan tersebut dibiarkan lepas dan makan seadanya. Selain itu, di daerah tertentu, misalnya di Jawa Barat, kolam ikan merupakan bagian yang lazim dalam sistem pekarangan. Sampah dapur merupakan sebagian dari makanan ikan. Kolam dipupuk dengan kotoran hewan dan manusia. Beberapa peranan pekarangan adalah: pertama, tanaman pekarangan, hewan ternak, ikan biasanya dijual. Kemudian hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua, pekarangan merupakan ekosistem pertanian yang penting. Di samping itu juga merupakan suatu satuan yang terpadu. Energi matahari disalurkan melalui tumbuh-tumbuhan pada hewan dan manusia, sedangkan bahan didaur ulangkan. Proses pendauran dan pendaur ulangan bersama tanaman penutup bertingkat akan melindungi tanah pekarangan dari kekurangan hara maupun erosi. Ketiga adalah pekarangan memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk, karena makanan yang diperoleh dari pekarangan beraneka ragam. Maka yang penting dinilai adalah kualitasnya, selain kandungan vitamin dan mineralnya.
sistem pertanian yang terakhir adalah sistem hutan, seperti yang tertera dalam buku materi pokok 2, kegiatan belajar 2. Hutan merupakan ekosistem darat yang di dalamnya terdapat spesies di dalam komunitas pertanian secara keseluruhan, dan sebagai akibatnya akan membawa kemantapan populasi spesies yang tumbuh di dalamnya. Dengan demikian, sistem hutan merupakan suatu ekosistem yang relatif stabil. Namun, campur tangan manusia yang berlebih akan menyebabkan sistem hutan mengalami perubahan secara cepat yang berakibat pada kerusakan. Definisi lain mengatakan hutan sebagai suatu ekosistem yang terdiri dari komponen biotik yang terdiri dari tumbuhan dan hewan, serta terdiri dari komponen abiotik yang meliputi udara, tanah, air, cahaya matahari. Sedangkan tegakan hutan adalah hutan yang terdiri dari susunan jenis, umur, dan bentuk yang sama. Hutan ada dua macam, yaitu hutan alam dan hutan buatan atau tanaman. Hutan alam dibagi dua, yaitu hutan alam primer dan hutan alam sekunder atau belukar. Secara ekologis, hutan merupakan hasil suksesi, yaitu proses pergantian vegetasi karena perubahan habitatnya. Jadi ada hutan klimaks yang berasal dari suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah suksesi tumbuhan yang bermula dari substrat yang sebelumnya tidak bertumbuhan, misalnya batuan, bukit pasir, dan sebagainya. Sedangkan suksesi sekunder bermula dari suatu habitat yang sebelumnya pertumbuhan hutan, tetapi karena gangguan manusia akibat kebakaran dan perladangan, serta gangguan alam yang berupa pohon tumbang karena angin, tanah longsor, letusan gunung berapi, sehingga vegetasi aslinya rusak dan punah, lalu terbuka. Di Indonesia, hutan tropika merupakan bagian terbesar dari luas hutan sebesar 122 juta hektar. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 3 juta hektar yang masih tersisa di Pulau Jawa, sedangkan lainnya tersebar di luar Pulau Jawa. Namun demikian, semua hutan tersebut berpijak pada landasan kesuburan tanah hutan yang peka terhadap setiap gangguan yang disebabkan oleh manusia, terutama perladangan dan penebangan hutan tanpa penanaman kembali. Saudara mahasiswa, demikianlah pembahasan mengenai ragam ekosistem. Jika Anda sudah paham, Anda dapat melanjutkan ke bahasan topik berikutnya yang masih terkait dengan ekosistem, yaitu tentang ekosistem berkelanjutan.